Halo, selamat malam. Ya, ini Yeftok edisi 11 April 2022. Sesuai dengan judul, kita akan bahas tentu saja saham-saham yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu di kolom komentar di Yeftok terakhir. Kemudian kita akan bahas sebuah saham dari grup Saratoga, mengingat saham Saratoga hampir semua mengalami kenaikan ya. Jadi kita harus mencari mana yang kira-kira yang belum naik ya, yang belum naik banyak dan risk rewardnya menarik gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di akhir ya. Jadi ada beberapa saham juga yang sudah dimasukkan oleh Bapak Ibu di kolom komentar, tapi tidak banyak. Jadi apabila saham yang Anda inginkan dibahas di F-Talk, Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar video ini untuk pembahasan besok ya. Jadi langsung isi di kolom komentar saham apa, kalau bisa tidak hanya saham apa, misalkan ini sahamnya trennya apa, kemudian misalkan Anda punya beli di berapa dan kenapa Anda beli dan sebagainya. Nanti kita bisa bahas supaya pembahasannya lebih menarik gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Seperti biasa kita bahas IHSG dulu. Di stock call kita berikan bagaimana pergerakan IHSG minggu ini. Di luar kenaikan yang signifikan terjadi di hari ini adalah judul ya. Jadi IHSG rawan koreksi. Dan ya sebenarnya kemungkinan besar memang ada terjadi kenaikan karena IPO Goto yang besar ya. Jadi secara ukuran memang cukup besar. Jadi kalau misalkan ada kenaikan, efeknya juga besar. Kalau turun juga besar efeknya gitu ya. Dan kebetulan di hari pertama euforia itu masih ya luar biasa ya. Sahamnya loncat dan naik, tapi ditutupnya sedikit menurun. Tapi kita nggak akan membahas saham Goto hari ini karena belum kita bisa analisa. Jadi kita lihat IHSG sendiri targetnya adalah 7284 ya. Kemudian ya targetnya sudah tercapai, artinya hari ini bahkan naik di atas 7.300 ya IHSG. Jadi opening langsung 7290, tepat di target, di atas target. Kemudian sedikit naik, kemudian terjadi penurunan di sesi siang gitu ya. Kemudian bagaimana selanjutnya gitu ya. Apakah ini ada potensi koreksi? Kalau kita lihat dari H4 ini kurang bagus ya, tertutup gap. Di sini ada gap juga. Jadi mungkin saja ada proses koreksi lanjut di 7140 atau di 7126 gitu ya. Jadi itu adalah target support terdekat untuk IHSG sendiri. Candlenya ya Anda bisa lihat sendiri ini candle apa. Ini juga candle yang kurang baik. Jadi kalau misalkan besok ada bearish candle, ya itu bisa membentuk wave kecil turun ya. Gitu. Jadi ini yang perlu diwaspadai kalau itu terjadi gitu ya. Itu gambaran besar karena IHSG kita tidak trading IHSG, jadi kita tetap fokus dilihat saham masing-masing apakah kondisinya juga demikian atau tidak ya. Oke, kita langsung masuk ke ide saham pertama dari video di Yeftok sebelumnya. Yeftok edisi 7 April ya, dari Akila Budi, saham Budi. Oke. Budi sekarang ini sedang melambat ya setelah mengalami kenaikan rally, kemudian dia sedikit menurun ya, ini wajar. Ini masih proses naik menuju 266. Sekarang ini koreksinya berada di kisaran 0,2, 0,3 ya. Jadi target koreksi yang wajar itu di 214 yang kebetulan adalah level 0,382. Jadi ini masih bisa turun untuk proses naik. Oke, kemudian lanjut dari LC PTBA untuk jangka menengah apakah bagus? Kira-kira bagusnya ambil di berapa? Oke. Untuk jangka menengah berarti di atas 1 bulan ya. Di atas 1 bulan kita lihat weekly dulu. Masih sangat bagus, sangat ya masih potensi untuk naik ya. Dalam jangka pendek menengah, bahkan jangka menengah panjang pun masih bisa naik ya. Karena belum all time high juga, masih di 5.000 ini ya. Oke, kemudian kalau kita mau ambil kira-kira di berapakah idealnya gitu ya. Sekarang ini sedang terkoreksi minor, koreksi tipis dan wajar sekali. Kalau misalkan dia ada koreksi di 0,3 dari wave ini bagus ya. Di sekitaran kebetulan di resist ini minor ini ya di 3.500-an ini, 3.520 sampai dengan
best price di 3.430. Ini kalau turun ke sini ya ISG mungkin turunnya lumayan ya. Gitu. Oke. Begitu kira-kira. Kemudian dari Pak Hari, terima kasih pembahasan zinc sama-sama. Bumi bisa diakum nggak ya Pak, mengingat hutangnya dah berkurang sementara harga batu bara masih di harga tertinggi. Produksi BTBR batu bara bumi juga sangat besar, mestinya labanya bisa naik banyak. Mohon pembahasannya. Ini berarti fundamental ya. Kalau kita bicara fundamental, tentu saja kita harus melihat fundamentalnya untuk bagaimana kira-kira ke depan gitu ya. Kalau secara harga saham tentu saja ini masih di bawah 70, ada level di bawah level minimal rekomendasi kita, karena kita tidak menyarankan di bawah 70 karena itu resikonya ke 50 bisa, karena Anda lihat historicalnya seperti ini ya. Tapi kalau acuan adalah fundamental, kita lihat dulu fundamentalnya seperti apa ya. Jadi secara fundamental bumi ya, Bumi Research itu 2020 dia masih mengalami penurunan dan kerugiannya membengkak ya. Jadi sebelumnya 2019, 2018 itu profitnya menurun ya. Kemudian rugi di 2020. Kalau kita lihat di tahun 2021 ini dia masih rugi ya, perkiraan masih rugi. Belum keluar ya laporan keuangan kuartal 4 atau tahunan 2021 belum keluar ya, kemungkinan besar masih rugi. Jadi sedikit berbeda dengan saham bumi yang lain seperti BRMS yang dimana kita masuk di peers. Ini sudah berbeda, 2019 dia udah profit, 2020 dia profitnya meningkat, revenue juga meningkat, 2021 juga profitnya meningkat 109%. Jadi 3 tahun berturut-turut dia profit ya. Jadi dia sudah, meskipun bumi ya bumi ini sudah membaik, tetapi kalau di kami terus terang kita nggak pernah berinvestasi ya untuk jangka panjang di saham-saham yang rugi, meskipun ruginya membaik. Kita harus melihat dia posisinya profit gitu ya. Dan ya ini secara harga saham belum kita rekomen. Kemudian secara fundamental mungkin membaik, tetapi ya belum sesuai dengan persyaratan yang kami miliki gitu ya. Kita punya syarat karena saham itu banyak terus terang. Kalau misalkan sahamnya cuma bumi, mungkin kita bisa jadi pilihan. Ini bukan berarti saham bumi tidak bisa naik banyak ya, bisa saja dia naik banyak bersamaan dengan saham batubara yang lain. Sekarang ini Anda lihat saham batubara yang kinerjanya bobrok pun naik gitu ya. Jadi kalau misalkan syaratnya adalah fundamental bagus, terus terang buat kami belum untuk bumi. Tapi kalau misalkan potensi kenaikan mungkin iya berpotensi naik, apalagi memiliki gap-gap yang tinggi seperti ini. Jadi alasan fundamental itu menurut kami masih belum untuk saat ini, masih belum ya, belum tahu kita nanti tiba-tiba kuartal 4-nya tiba-tiba gila-gilaan terus kemudian profit, kita nggak tahu, atau kuartal 1, kuartal 2 2022 jadi bagus, kita juga nggak tahu. Yang jelas sekarang ini belum. Jadi kalau sekarang ini mungkin lebih tepatnya adalah untuk trading jangka pendek. Kalau dia masih naik ya diikuti, kalau nggak naik ya udah ini. Yang jelas itu ya. Jadi untuk bumi ini untuk jangka pendek mungkin kita lihat potensi swingnya ini masih bisa berlanjut ke area gap ini ya di 80. Ingat ya, ini pergerakannya seperti ini. Jadi konsekuensinya adalah seperti ini. Anda harus siap ya, di bawah gap down, turun dan berhari-hari seperti ini. Ini bisa terjadi lagi. Ya, atau sebaliknya dia bisa arah dan sebagainya. Ini karakteristik sebuah saham ya. Jadi sekali lagi untuk pertanyaan dari Pak Hari Purwanto, kalau secara fundamental belum buat kami loh ya. Kalau buat Anda mungkin cocok ya silakan, tapi kalau buat kami jelas masih ada opsi-opsi yang lain yang banyak sekali yang ya, kita saham sekarang kita lebih dari 10 ya saham kita, berarti itu sangat banyak saham yang bagus, fundamentalnya bagus, teknikalnya juga bagus gitu ya. Jadi mungkin seperti itu kira-kira bisa dimengerti ya, potensi jangka pendek naik swing ke 80 ya, kira-kira di situ. Sekarang ini seperti itu untuk bumi sementara ini. Oke. Dari Ibu Haryanti Tan, MMLP. MLP ini masih proses ya setelah kena target pertama di PTR. Kemungkinan ini masih proses ya, koreksi yang wajar.
Koreksinya ini mungkin bisa mencapai terdekat, ini sudah tercapai 595 target pertama untuk stock call. Kemudian mungkin bisa retest kembali di 560, ini best price. Kalau keturun ke sini ya mungkin adalah kesempatan terbaik untuk buyback kalau misalkan Anda jual sesuai dengan target di PTR. Atau ini juga karena risk rewardnya tetap ada risknya ya. Risk rewardnya lebih menarik gitu ya. Tapi kalau misalkan dia turun lebih dari situ baru itu jelek. Sekarang ini masih oke. Proses menuju ke sini ya. Ya wajar ya, karena dia sudah naik lumayan ini ya. Ini merupakan proses yang seperti biasa, dia ketika dia naik pun ada proses kecuali dia mengalami kenaikan yang signifikan seperti misalkan Juni ini ya. Dia bisa juga seperti ini. Tapi menurut saya ini kenaikan-kenaikan yang wajar ya, masih belum yang seperti Juni 2021. Jadi ini mungkin butuh konsolidasi, kemudian koreksi, naik lagi dan sebagainya. Nikmati saja kalau misalkan Anda ingin mengejar target 800. Tapi kalau misalkan Anda tidak sabar ya pengen trading yang lain ya nggak apa-apa gitu ya, tunggu di bawah lagi dan sebagainya. Oke, kemudian dari ini namanya Coco Cuan, Inov kembali ke support ini kemungkinan akan menguji support 218 216 ya. Jadi di sini dia rejection dari 60, kalau dia bertahan di sini bagus 220 kemungkinan sih ya masih bisa turun lanjut. Di sini ada lower shadow di 208 ini ya. Tapi kemungkinan di sini dulu 216. Masih bisa turun di 216. Oke. Jadi itu ide sahamnya hanya sekitar 5 ya. Jadi seperti itu ya, saya mungkin sedikit bahas terkait kalau kita mau invest gitu ya, seperti Pak Hari tadi. Misalkan mengincar sebuah saham itu kita juga melihat satu saham yang lain di sebuah sektor yang sama gitu, satu sektor, jadi apple to apple gitu ya. Kalau kita melakukan investasi itu kan nggak mungkin kita beli semua, misalkan semua saham batubara kita beli kan nggak mungkin ya, tapi ada juga yang seperti itu, nggak apa-apa kalau bisa. Kalau di kami tentu saja kita memilih yang paling bagus ya, satu atau dua lah gitu, yang jelas tidak merusak komposisi di portfolio kita. Apalagi sekarang ini IHSG relatif sudah tinggi, jadi portfolio itu harus dalam kondisi yang sehat selalu. Bagaimana sih portfolio sehat itu? Pertama, saham-sahamnya Anda bisa monitor ya. Anda akan sangat mudah untuk mengeksekusi ya. Ya kalau buat kami di atas misalkan 20 saham ke atas itu sudah pasti, kalau buat kami itu akan kesulitan untuk mengelolanya. Jadi kalau untuk personal kalau di peer atau peers mungkin lebih dari 10, karena kita rekomendasi nggak mungkin kan saham-saham kita sudah ada yang 70%, 80%. Kasihan member yang baru join, dia nggak dapat rekomendasi kalau kita tetap hold saham-saham itu. Jadi otomatis karena kita masih pengen hold pasti ada saham yang lebih. Jadi tapi untuk personal kalau kita rekomen Bapak Ibu ya 4 atau 6 saham itu cukup. Tapi kita nggak ngatur, silahkan ya, silahkan. Kalau Anda mau pengen punya saham 40 saham, 100 saham itu terserah gitu ya. Tapi kalau kami, karena kemampuan mata kami cuma 2, kalau misalkan saya pribadi mata cuma 2, duitnya juga terbatas ya kan, duitnya nggak banyak. Jadi ya kita harus olah itu dengan baik, optimal ya, secara optimal gitu ya. Nah, terkait fundamental seperti itu, ketika kita memilih, tadi saya kembali lagi ke poin yang tadi, kita harus mengcompare dengan saham-saham sejenis, mana yang paling bagus. Misalkan di portfolio kita ada 6 saham ya, kita ambil misalkan sekarang ini kan lagi trending saham-saham energi ataupun batu bara dan sejenisnya ya, kita ambil porsinya lebih besar, misalkan kita ambil misalkan 2 atau 3 saham gitu. Nah ya, jadi kita pilih dari misalkan di saham batu bara atau mining itu sekarang ini ada 20 saham ya, kita pilihlah yang paling bagus. 3 besar yang bagus itu pasti fundamentalnya bagus, kedua secara teknikal dia masih potensi naiknya besar gitu ya. Jadi nggak harus semua saham itu dibeli gitu ya. Jadi kalau misalkan ada saham nih di 50 ada saham batubara juga, bukan berarti kita beli gitu ya, meskipun dia bisa naik, tapi kan ini invest, jadi beda dengan trading gitu ya. Misalkan BRMS, kita memilih saham Grup Bakri yang
bagus apa ya BRMS, tapi BRMS mohon maaf sudah tinggi. Sekarang kita aja di Pierce masuknya di 130, itu pun sudah lumayan tinggi sebenarnya gitu. Tapi ya alhamdulillah tidak dalam waktu yang lama, waktu yang cukup singkat, karena kita invest di Februari awal kalau tidak salah. Sekarang ini udah 70%-an ya. Ya seperti itu ya, karena Anda invest di saham cyclical ya, ketika Anda harus melihat, ketika Anda mau invest, Anda harus melihat kondisinya bagaimana, apakah dia sudah cukup tinggi, apakah tidak, atau masih bisa ada potensi kenaikan. Seperti itulah kira-kira ya. Oke. Jadi kita akan bahas sebuah saham grup Saratoga. Saham grup Saratoga ini banyak banget ya. Mungkin Anda lihat Adaro, kemudian Adaro Mineral, yang baru-baru ini juga naik signifikan itu seperti Provident Agro, Palm ya, kemudian ESA ya, Surya Esa Perkasa, dan Saratoga sendiri ya, SRTG itu naiknya signifikan sekali akhir pekan kemarin gitu ya. Banyak konsultasi nih, saham apa ya, saham Saratoga apa yang masih belum naik. Sebenarnya masih banyak yang belum naik ya. Misalkan kalau kita lihat ada saham seperti Nusaraya Cipta itu juga belum naik. Tetapi NRJA itu dalam kondisi yang downtrend ya memang gitu ya. Sekarang ini mungkin potensi swing ya, potensi naik, tapi mungkin hanya swing. Itu potensi kenaikannya mungkin sekitar 30 atau 40% mungkin ya, tapi ini downtrend, jadi kita tidak bisa pilih di PTR. Kalau PTR kan sudah dipastikan saham uptrend yang dibeli gitu ya. Jadi kalau misalkan saham ini mungkin potensi swing, monggo kalau Anda tertarik. Risk rewardnya menarik juga sih, karena dia belum naik banyak. Kalau misalkan potensi sekitar segitu tadi, risknya tetap ada sekitar 5%. Kalau dia ternyata turun lagi, ya wes gitu ya. Nah, ada saham yang menurut kami juga belum naik signifikan. Ini juga saham PIR dulunya, kita exit sebelum dia dividen jumbo di 2019, yaitu Mitra Pinastika. Jadi ini menurut kami salah satu saham Saratoga yang sudah naik tetapi belum naik banyak gitu ya. Dia bahkan baru koreksi. Dan ini polanya mirip dengan Saratoga beberapa bulan yang lalu. Kita trading juga Saratoga karena seperti ini polanya, dia seperti naik, kemudian koreksi lagi, kemudian dia konsolidasi dan naik. Nah, sekarang ini polanya mirip dengan MPMX ini juga seperti itu, ya. Bapak Ibu perhatikan di sini, ya, ya. Disinilah kita sebagai trader, investor juga harus memahami peta teknikalnya, gitu ya. Jadi setiap saham itu kompleks, memiliki karakteristik, memiliki pola, memiliki tren yang berbeda. Jadi tindakannya akan berbeda ya gitu. Nah kalau misalkan di Saratoga mungkin bulan Maret atau bulan Februari kita baru belinya, itu kita mengambil posisi buy on weakness ya, waktu itu belum naik dia. Nah sekarang ini kalau kita misalkan lihat di MPMX ini posisinya adalah buy on weakness. Buy on weakness itu tidak selalu sahamnya minus merah ya. Buy on weakness itu pemahamannya adalah beli ketika ada sebuah penurunan jangka menengah, jangka pendek, nah macam-macam. Nah kalau misalkan tidak selalu merah ya, kalau merah mungkin ya bisa saja buy on weakness juga, tetapi belum tentu. Ini posisinya mungkin sekarang hari ini hijau ya, kita juga punya, sudah beli ya, jadi mungkin Bapak Ibu juga berminat. Sekarang ini dia menurut kami risk rewardnya sangat menarik. Kalau kita mengejar di konsolidasinya aja, tentu saja itu risk rewardnya reward lebih besar daripada risknya gitu ya. 4/14 ya. Jadi ya, tentu saja tetap ada probabilitas untuk gagal, ada, tapi MACD-nya baru seperti ini, baru mau. Jadi kita mohon maaf ya, jadi kita sudah beli memang, tapi harganya ya masih di harga saat ini. Jadi nggak ada masalah. Silahkan kalau Anda minat, silahkan. Ini dalam jangka menengah juga uptrend ya. Ini ya, kita exit di 2019, silahkan dicek di kinerja 2019 PIR. Kita exit di 1.300, 1.200-an waktu itu, karena kita tahu dividennya terlalu besar dan itu hasil dari bukan operasional kalau tidak salah, saya agak lupa, tim intelijen yang tahu
ya, ada penjualan atau divestasi. Jadi ya itu adalah keputusan terbaik sejauh ini, meskipun waktu itu masih menggunakan marathoner, sebelum menggunakan marathoner, ya masih menggunakan sistem yang lama sejak 2017, tapi paling tidak kita mengambil keputusan yang terbaik. Nah, setelah jatuh turun, dia rejection dari support ini, ya 375. Bayangkan kalau kita tidak jual, kita posisi masuk kalau nggak salah di 800-an, ya kita jadi dari profit menjadi loss. Nah, ya dalam posisi jangka panjang pun, ini buat sedikit edukasi, dalam posisi jangka panjang pun kita tidak pernah mengabaikan teknikal. Ya, meskipun fundamental adalah patokan utama, teknikal sebagai penentu. Kita akan ambil, kita akan keluar dan sebagainya. Ya, jadi nggak ada keputusan kita yang tidak didasari oleh dua pendekatan itu, fundamental dan teknikal, karena dua-duanya itu sejak kami berkarir, ya memang keduanya itu adalah selalu melengkapi, tidak pernah saling menjelekkan dan sebagainya, ya. Nah, hasilnya adalah keputusan terbaik saja sejauh ini. Nah, ini potensi kenaikan terdekat gitu ya. Untuk tadi sekitar 14%. Lanjutannya kalau dalam jangka menengah itu kita katakan bisa saja dia dalam jangka pendek, tapi dalam jangka menengah lah supaya masuk akal itu sekitar 38 kalau tidak salah, 47 bahkan ke sini, ya. Dan ini bisa lebih tinggi lagi, bisa, ya, seperti itu kira-kira untuk MPMX. Jadi untuk jangka pendek aja, swingnya aja, karena ini baru saja membentuk rejection dan membentuk high low, ya ini merupakan indikasi yang baik. Oke, jadi itu mungkin ada saham yang lain, saham Saratoga yang lain, saya mungkin tidak sebutkan semua. Silahkan masukkan di kolom komentar, besok kita bahas. Jadi mungkin cukup sekian pembahasan Yeftalk 20 menitan, sudah cukup lah ya. Ada pembahasan saham, ada sedikit edukasi, semoga mencerahkan. Jangan lupa untuk mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe, dengan share. Silahkan dibagikan mungkin ke teman-teman Bapak Ibu yang juga baru memulai trading ataupun investasi yang membutuhkan pandangan atau membutuhkan edukasi. Tidak semua yang kita bilang di sini benar, Bapak Ibu bisa saring lagi, bisa analisa lagi, bisa pelajari lagi, ya. Jadi di sini kita bisa saling mengoreksi, Bapak Ibu bisa memberikan komentar selama komentar itu positif dan sopan gitu. Itu saja. Selamat malam.